5 triliun. Setahu saya pada saat kami lihat di pengadilan itu yang dicatatkan karena Anda nggak pernah melihat ketika Enggak. Mas Nadiem? Bukan. Maksud saya itu adalah yang kami laporkan dengan terbuka dan jujur. Oke. Tapi itu adalah di atas kertas. Mas Nadiem itu tidak pernah jual saham dari 2017 sampai 2022, Mas. Perusahaan Nadiem sendiri. Jadi gini, pada tanggal 13 Oktober 2021 itu rekening koran, buktinya rekening koran nih. Ada punya dikirim? Ada? Enggak. Rekening koran ini mencatat ya kan, ada transfer dana 809 miliar ke rekening PT Gojek Indonesia. Jadi PT Gojek Indonesia ini didirikan oleh Nadiem pada tahun 2010, di mana 99% sahamnya ini punya Nadiem. Nadiem juga punya saham di PT Akap. Gitu. Jadi transfer 809 miliar ke PT Gojek Indonesia pada tanggal 13 Oktober, dan pada hari yang sama ditransfer balik ke PT Akap lagi duit 809 miliar itu dengan yang disebut sebagai pelunasan utang. Meskipun kalau saya baca berkasnya, notarisnya sendiri mengatakan tidak ada dokumen hukum tentang itu. Jadi disitulah angka 809 miliar itu muncul dari rekening koran Akap ini berdasarkan kesaksian pihak Goto sendiri, bagian keuangannya, kepala keuangannya. Uangnya dari mana tadi? Nah, dalam putusan disebut dari sebagai bagian dari investasi Google. Karena ada rangkaian apa? Bulan Maret diterbitkan peraturan menterinya. Bentar, uang 809 itu siapa yang ngirimin? Uangnya siapa? Dianggap sebagai bagian dari investasi Google. Putusan yang bilang. Maret 2021 diterbitkan peraturan Mendikbud itu. Oke. Agustus Google itu memberikan 69 juta US dollar ke PT Akap. Oktober, 13 Oktober itu dikirimkan ke PT Gojek Indonesia, dikembalikan lagi sebagai pelunasan utang. Tercatat seperti itu. Nah, ketika membaca putusan itu, karena saya lama menulis tentang kasus Goto, saya melihat rangkaian selanjutnya. Ini di luar putusan ya, ini catatan saya, 13 Oktober yang di ini hakim. Pada tanggal 19 Oktober 2021 dilakukan stock split, pemecahan saham, sehingga pendeknya lembaran sahamnya ini menjadi banyak. Nah, sebelum tanggal 19 Oktober itu, tanggal 14 Oktober catatan saya nih, saya kutip langsung dari prospektusnya Goto sendiri. Saat itulah ada saham kakak Menteri BUMN Garibaldi Thohir itu tercatat sebagai pemegang saham di Goto. Di akta Goto ada perubahan akta. Jadi semua ini makanya saya nyambung dengan argumennya dalam putusan bahwa semua inilah ada aksi korporasi yang tujuannya adalah konsolidasi perusahaan menjelang IPO dan menguntungkan perusahaan. Ya menguntungkan, karena begini menguntungkan. Kenapa Nadiem menguntungkan? Jadi ketika transaksi 809 miliar itu terjadi, saham Nadiem ketika stock split terjadi sahamnya Nadiem itu awalnya 500 jutaan lembar. Ketika stock split terjadi 1:267, sahamnya Nadiem itu jadi tambah banyak, jadi 15,5 miliaran lembar. Kenaikannya berapa? Kurang lebih. Hitung aja. Ngitungnya nggak kenaikannya, ngitungnya sederhana. 15 miliaran lembar itu saham Goto dikalikan harga IPO 338 itu 5 triliun. Itulah mengapa yang salah itu. Itulah mengapa pada saat LHKPN Nadiem mencantumkan kekayaannya itu 5 triliun itu berasal dari kepemilikan surat berharga yang itu. Sebentar, saya tanya ke istrinya Mbak Franka. Sempat mencantumkan LHKPN kekayaan Nadiem 5 triliun. Setahu saya pada saat kami lihat di pengadilan itu yang dicatatkan karena Anda nggak pernah melihat ketika Mas Nadiem? Bukan. Maksud saya itu adalah yang kami laporkan dengan terbuka dan jujur. Tapi itu adalah di atas kertas. Mas Nadiem itu tidak pernah jual saham dari 2017 sampai 2022, Mas. Jadi selama waktu yang dibilang ada kenaikan saham nilai yang luar biasa dan segala macam itu tidak ada keuntungannya. Karena tidak didapatkan dengan cara penjualan baik itu kepada perusahaan lain, investor lain, maupun pada saat dia IPO. Dan 5 triliun itu adalah saham yang tertanam di perusahaan Mas Nadiem? Itu adalah jumlah nilai saham pada saat IPO itu di atas, di mana itu adalah 380 ya kalau nggak salah. 338 dan pada saat ini itu berada di angka 50. Dan 8 bulan setelah IPO itu baru boleh semua pemegang saham menjual, itu sudah drop 80%.
Jadi gini loh, kekayaan tetaplah kekayaan. Pertambahan kekayaan tetaplah pertambahan kekayaan. Yang jelas LHKPN itu kan mencatat kekayaan dari surat berharga 5 triliun. Saya nggak bicara ini realized atau unrealized, dijual atau tidak dijual. Inilah nyambung dengan putusan hakim bahwa gini loh, ini juga salah. Rakyat Bersuara bilang katanya vonis 15 tahun penjara. Sebetulnya nggak seperti itu. 10 tahun plus 5 tahun. 10 tahun penjara pidananya ya. Terus ada pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 809 miliar. Atau diganti 5 tahun penjara. Langsunglah Nadiem bicara setelah saya nggak mampu. Putusan itu dia bilang, saya tidak mampu. Tapi saya bilang lihat dulu. Karena ada prosesnya untuk pemulihan aset itu. Eksekusi uang penggantinya itu ada urutannya. Yang disasar utama itu adalah kepemilikan saham Nadiem di Gotoh. Itu yang pertama, dan di lembaga keuangan domestik. Kalau itu tidak cukup, baru digunakan mekanisme mutual legal assistance, bantuan hukum timbal balik untuk menjangkau harta Nadiem yang di luar negeri. Karena dalam putusan itu ada saham Nadiem itu disimpan misalnya di Bank of Singapore dan sebagainya. Kalau itu tidak cukup juga, baru subsidiar 5 tahun penjara. Itu yang ngambil paksa dari negara? Iya. Atau Nadiem sukarela menyerahkan diri? Gini. Uang itu? Ini membayarkan misalnya sudah tidak cukup semua. 809 baru, itu? Jadi pidana badan penjara 5 tahun itu benar-benar jalan terakhir gitu. Nah, bagaimana cara eksekusinya? Iya. Saham Google itu dilakukan melalui private placement atau block trade. Supaya apa? Apa itu? Tidak mengganggu. Jadi pembeliannya itu tidak di pasar reguler begitu. Supaya tidak mengganggu, menimbulkan gejolak di pasar modal yang akhirnya merugikan investor retail yang beritikat baik. Itulah kenapa 809 miliar itu ada ceritanya. Enggak begitu. 809 itu bukan begitu. Itu salah lagi itu. 809 itu tadi sebagian benar, cuman menyimpulkannya salah. 809 itu betul aksi korporasi, karena pada waktu itu mau IPO, maka PT Akap itu harus merapikan internal mereka. Mengambil alihlah PT Gojek ini menjadi bagian dari PT Akap. Lalu PT Gojek ini punya hutang sama PT Akap. Hutang itulah dikembalikan kepada PT Gojek tadi, itulah sebagai pembelian sahamnya mereka. Jadilah mereka tuh bagian dari PT Akap. Peristiwa ini tadi benar juga. Jadi uang itu dibayarkan, hari ini transaksi itu terjadi, dikembalikan lagi ke PT Akap, dan sampai sekarang uang itu masih di PT Akap. Jadi sama sekali nggak ada aliran hubungan sama Nadiem, dan Nadiem sama sekali tidak tahu aksi korporasi tersebut karena dia sudah jadi menteri dan dia bukan lagi sebagai pengendali di sana. Jadi ini analisa dihubung-hubungkan, jadi nggak nyambung jadinya. Itulah yang sebetulnya menjadi kesalahan berpikir di situ. Google plus Nadiem itu cuma 6%. Bagaimana dia bisa ikut memutuskan aksi korporasi dan lain sebagainya? Itu dia nggak masuk di situ. Sudah itu kasusnya ini kasus apa coba? Kasusnya ini kan pengadaan laptop. Kan nggak masuk akal. Kemudian pengadaan laptop ini dihubung-hubungkan dengan proses, itu sudah proses yang berbeda. Itu sudah proses, kalau itu nanti dipersoalkan mungkin otoritas jasa keuangan yang akan kemudian menguji apakah terjadi masalah, apakah kemudian terjadi perbuatan melawan hukum terkait dengan pelaksanaan otoritas jasa keuangan. Itu sudah urusan yang berbeda. Kasus ini naik soal pengadaan laptop, tuduhannya. Ada pemahalan harga. Ada nggak pemahalan harga? Ada nggak kerugian negara? Jadi nggak bisa dikaitkan bahwa dengan adanya aksi korporasi, dengan adanya aksi yang kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Nadiem pada waktu itu, yang kemudian pada faktanya menguntungkan perusahaan yang dimilikinya, meskipun dia tidak lagi di dalam perusahaan itu. Kan sekarang untungnya, sekarang apa? Kemudian hubungan antara orang beli Chrome device management dan kemudian penambahan modal. Tidak ada linkage-nya, tidak ada logika yang bisa disambungkan. Hubungannya? Kan nggak ada hubungannya. Ini Google itu memang perusahaan besar, Pak. Ya, kalau mau kita dia ada di dalam orang punya perusahaan nggak bisa jadi pejabat jadi menteri, karena, mau nggak jadi menteri, Google itu tetap perusahaan yang besar dan kemudian akan tetap memberikan leverage, akan memberikan terhadap perusahaan di mana dia berinvestasi di dalam itu. Nggak ada urusan dengan apakah kemudian Nadiem pejabat, nggak pejabat. Jadi gini, bahwa ada keuntungan perusahaan Nadiem pada saat ia menjabat sebagai menteri, betul. Tetapi tidak ada hubungan bahwa Nadiem itu membuat Google itu untung, membuat
perusahaannya itu untung dari kebijakan yang telah dilakukan. Kalau logikanya kemudian dipaksakan seperti ini, maka setiap menteri yang punya latar belakang pengusaha akan masuk penjara semua. Tidak seperti itu. Begini, jangan bilang menteri yang latar belakang orang yang berasal dari latar belakang penguasa tidak bisa menjadi menteri. Nggak bisa seperti itu. Gini, kita lihat kasus Nadiem. Ini kita ngomong kasus Nadiem nih. Iya. Kan dibilang katanya Nadiem sudah mengundurkan diri, ya kan, sebelum dia dilantik sebagai menteri. Betul. Pertanyaannya, mengundurkan diri sebagai apa? Jadi Nadiem itu membuat surat kuasa tidak dapat ditarik kembali itu, surat kuasa lah istilahnya, yang memberikan hak kepada koleganya itu hanya hak suara. Hanya hak suara, bukan menjual kepemilikan. Bukan hak keuntungan lah gitu. Bukan kepemilikannya yang dialihkan. Bahwa keuntungannya naik. Bahkan ya dia ikut Nadiem untung juga. ini mengaku kenapa dia nggak mau jual itu. Betul. Karena dia mau berbisnis di GoTo. Betul, pertanyaan saya begini, ketika kemudian perusahaannya untung, apakah bisa dipastikan bahwa itu karena kebijakan Nadiem di menteri? Itu dilihat dulu rangkaian pola dan perbuatannya. Silakan. Gitu. Jantungnya itu kita lihat konflik kepentingannya itu loh. Nadiem sebagai menteri yang menerbitkan peraturan menteri yang menguntungkan Google ya, Chrome kan itu. Konflik kepentingannya itu. Dan Nadiem ini sifatnya nggak pasif. Dia itu aktif. Contoh aktifnya apa? Satu, ketika transaksi 809 miliar itu terjadi ya. Jadi kan dari AKAP ini kan perusahaan penanaman modal asing. Ya kan? Gojek Indonesia PMDN. Jadi Nadiem ini disebut menyetujui dan memerintahkan perubahan status PMDN-nya PT Gojek Indonesia itu ini di mana itu? PMA, putusan. Ada itu. Ada. Tunjukkan yang mana? Itu nggak ada. Dalam masuk. persidangan sama sekali nggak dibahas itu, sama sekali nggak dibahas. Dalam persidangan atau dalam putusan nih Bang? Ya coba tunjukkan di mana bunyi putusan yang seperti itu. Sama sekali. Jadi Nadiem itu ketika jadi menteri sama sekali tidak pernah terlibat lagi urusan ini. Sama Apakah sekali. Nadiem menyetujui pengangkatan Cesar Segupta, eksekutif Google itu, jadi sebagai komisaris Tokopedia pada 2021? Sebagai pemegang saham betul. Dia sebagai pemegang. Apakah menyetujui tadi jawabannya? Itu bukan Nadiem tidak ikutan lagi di sana karena dia sudah memberikan kuasa. Itu sebagai itikat baiknya dia justru. Itikat baik justru. apa? Nah pertanyaannya sekarang, apakah ada larangan menteri punya saham? Apa ada larangan menteri punya saham? Bukan. Pertanyaan ini enggak. Kalau gitu di mana salahnya? Enggak, ini menarik. Anda mengatakan bahwa Nadiem sudah menarik segala jabatannya di dalam perusahaan itu, segala kewenangan dalam perusahaan itu, tapi Anda menemukan bahwa ia menandatangani pengangkatan salah satu direksi di sana. Menyetujui disebutkan. Bukan. Menyetujui. Jadi pengangkatan Cesar Segupta sebagai. Tidak ada. Kalau Nadiem setelah jadi menteri, sama sekali Nadiem tidak terlibat. Itu kita bisa buktikan. Anda punya data soal itu? Di putusan ya, kok. tunjukkan yang mana. Itu tuh asumsi itu, pasti asumsi. Sambil dicari putusan kini kita pakai angkanya deh ya. Ada Google keluar dana sekitar 804 atau 809 miliar. Keluar nih dari Google. Kalau dibilang dia menguntungkan Google nih. Dia kemudian dapat katakanlah proyek. Yaitu pengadaan Chrome Device Management. Di perusahaannya Nadiem gitu katakanlah. Bukan, kan katanya kan ada Chromebook-nya. Oke, di Kementerian Pendidikan. Itu 630 miliar. Oke. Jadi untuk dapat 630 miliar, dia keluar 809 miliar. Siapa yang tolol? Google. Di mana bentuk yang namanya dia jadi kaya, memperkaya? Coba jelasin sama saya. Nah ini gimana jadi? Mana itu? Kalau benar 809 tadi ya? Ke 809 kan penambahan modal, dia kan Google out duitnya nih. Keluar duit nih. 809. Dapatnya apa? Dapatnya itu kan dituduhkan, oh dia nih dikasih penguncian. Dapat beli 630 yang receh banget itu ya, nggak masuk akal lah. Tapi oke lah, 630 miliar. Jadi 809 miliar keluar duit, dapatnya 630. Ini termasuk yang namanya memperkaya korporasi. Ini yang namanya memperkaya korporasi. Kan nggak masuk akal. Sudah itu kita masuknya jangan jumping lah. Tadi saya sudah kemukakan dalam hukum itu ada gium yang saya tuh sebenarnya nggak ngomong hukum bapak-bapak inilah. Karena saya sarjana hukumnya baru gitu kan. Saya kan anunya auditor. Kan yang namanya penyebab itu yang langsung bersifat. Tadi saya katakan tadi di sini ada Profesor Gauss, ada causa proxima, saya katakan tadi non remota spectator itu kan yang dilihat itu sebab yang cepat nih.
yang langsung berhubungan. Apa? Kalau dikatakan memperkaya mana? Memperkayanya apa Tapi nih? jawab dulu. 809 keluar, dapatnya cuma 600 miliaran. Di mana untungnya? Buat Google nih bicara itu. Ini loh. Jadi kita nggak bisa berpikir ini dapat segini. Bukan, perbuatan. Rangkaian perbuatannya yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Investasi yang ada konflik kepentingan dari vendor ke perusahaan yang dimiliki oleh menteri. Itu poin utamanya. Nah, itu salah lagi tuh. Bisnis dan Salah lagi tuh. Bentar, silakan. Ini salahnya kepanjangan tuh. Nanti saya beri kesempatan, silakan. Kausalitas temporalnya jelas dong antara penerbitan peraturan menteri, ya kan? Terus masuknya duit Google, terus masuknya duit dari Akap ke Google Indonesia, Gojek Indonesia, terus rangkaian selanjutnya adalah stock split, terus rangkaian selanjutnya adalah IPO yang ada nilai uangnya 15,8 triliun jelas. Diuntungkan bukan hanya secara proyek ini nilainya sekian, bukan. Kenaikan valuasi itu juga bentuk keuntungan. Kepemilikan surat berharga walaupun belum dijual, belum realize, itu juga keuntungan. Itulah kenapa Nadiem mencantumkan itu di dalam LHKPN. 5 triliun. Iya, kepemilikan saham itu. Justru Persoalan sebaliknya, naik turun, karena dicantumkan Nadiem tidak punya etikat buruk dalam hal itu. Dijelaskan semua dalam LHKPN-nya. Justru sebaliknya itu. Kalau dia mau bermain kotor, nutupin, nggak usah dicantumkan dong. Orang punya duit 100 triliun pun mencantumkan itu nggak apa-apa. Oleh yang karena tidak boleh apa-apa itu yang jadi mas. korupsi. Iya. Ya itu Yang tidak ada yang boleh korupsinya itu justru. korupsi loh. Oleh karena tidak ada korupsinya dicantumkan sama dia. Di mana korupsinya Nadiem menurut Anda di sini? Nah ini putusannya udah ada. Walaupun masih dalam proses hukumnya belum inkrah ya. Oke, di mana? Ini faktanya ada. Bahwa dia tadi disebut tuh. Dia sebagai menteri menerbitkan peraturan menteri yang menguntungkan Google, dalam hal ini mengunci Chromebook, dan Google kemudian menyuntikkan modal ke perusahaan yang secara faktual dan formal Dimiliki dimiliki Nadiem. oleh Nadiem. Kan simpel. Sesederhana itu. Sederhana itu. Orang kaya nggak apa-apa bang. Iya memang. Ya kan? Oleh karena itulah makanya Nadiem tidak melakukan korupsi. Makanya dia secara terbuka menyampaikan itu. Karena itu peristiwa yang berbeda. Jadi itu namanya cocok logi. Nah, tapi ini pertanyaan Jadi peristiwanya tadi itu berbeda. bahwa iya karena kebijakannya, ini kembali lagi pertanyaan saya, iya karena kebijakannya lalu perusahaannya untung. Apakah kemudian ada linkage, ada hubungan kebijakan dengan investasi baru Google di perusahaannya Nadiem? Karena kalau seandainya tidak ada, maka semua menteri yang juga pengusaha ketika perusahaannya untung bisa dikaitkan dengan kinerjanya sebagai menteri dan itu adalah korupsi. Artinya semua menteri yang jadi pengusaha akan jadi koruptor semua. Ketika Anda pengusaha menjadi pejabat publik, simple. Anda declare, Anda mundur. Anda lepaskan semua kepemilikan. Nadiem sudah melakukan itu. Hanya hak suara bang. Iya. Kepemilikannya enggak. Masalahnya sebagai Maksudnya pemegang dilepas saham semua itu atas salah nama atau tidak? Sahamnya. Harusnya seperti itu. Kalau begitu semua orang nggak boleh pegang saham. Sekarang semua pegang saham loh. Semua menteri pegang saham loh. Declare. Sudah dideklar. Ketika peristiwa terjadi menulis Permendikbud itu loh. Oh itu lain lagi makanya ini nggak nyambung ini. Pemegang sahamnya dia declare. Makanya tadi disampaikan secara terbuka. Yang Permendikbud itu peristiwa lain lagi. Enggak, maksudnya semua harus Kapan dilepaskan. Nadiem itu mendeklar sebelum menandatangani Permendikbud, saya punya 3, sekian persen saham di Akap, saya punya kapan? Pada waktu dia jadi menteri dia sudah declare. Ya, dia sudah punya saham tuh sudah jadi menteri sudah declare. Jadi ini peristiwa Permendikbud ini jadi loncat-loncat. Ini lain lagi peristiwanya itu. Jadi Permendikbud itu, Pak, itu setiap menteri mengeluarkan, Pak. Pak Muhadjir pun mengeluarkan 2 Permendikbud sebelumnya, bahkan Nadiem menjalankan Permendikbudnya Muhadjir sebelumnya untuk menggunakan Windows. Ya, dan di situ persis sama. Jadi yang dibuat Nadiem untuk tentang kaum OS ini sama persis apa yang dibuat oleh Muhadjir sebelumnya. Sama persis. Maksud Anda ada lagi nih? Sama persis gimana? Kan Pak Muhadjir nggak mencantumkan Chrome OS. Dan Pak Chrome Muhadjir mencantumkan Windows pada waktu itu, Pak. Makanya kuasai secara utuh. Nah, setelah pertimbangan ini, karena ini perluasan, digitalisasi, dan jangan lupa ya, pada waktu itu COVID. Makanya terjadi percepatan-percepatan pada waktu itu. Kan Pak Muhadjir nggak punya saham di Windows. Inilah namanya dihubung-hubungkan. Nah, jadi kalau begitu semua menteri besok, kalau mereka jadi pejabat, mereka berhubungan dengan kebijakan yang ada itu, jadi salah semua tuh jadinya. Ada kebijakan yang berkaitan jadi vendor, perusahaannya jadi vendor. Nah sekarang tadi Anda nanya Muhadjir punya saham di Windows, nggak punya. Apakah Nadiem punya saham di Google?
Lah, PT Gojek Indonesia. Lah itu lain, bukan Google, Pak. Itu kan lain. Itu ngaco lagi, Pak. Makanya disebutkan di dalam itu bukan punya saham di perusahaan, tapi di dalam ekosistem perusahaan yang dia miliki sendiri. Ekosistem bahasanya. Karena Google menyuntikkan dana ke Ekosistem. Google adalah bagian dari ekosistem perusahaannya yang sahamnya dimiliki oleh Nadiem. Ekosistem. Oke. Simple. Pertanyaannya kalau seandainya perusahaan, menurut Anda, ketika orang jadi menteri, satu tokoh jadi menteri, maka dia harus melepaskan semua kepentingan termasuk kepemilikan sahamnya? Dalam kasus Nadiem seperti itu disebutkan. Jadi pertimbangan hakim nyatanya bahwa Nadiem tidak boleh hanya melepaskan hak suara, tapi dia juga harus melepaskan kepemilikannya. Dijual Itu semua. salah. Dalam Karena kasus tidak ada aturannya melarang pejabat negara punya saham. Tidak ada aturannya. Coba tunjukkan. Dan bahkan sekarang menteri-menteri kita banyak yang punya saham. Apakah ketika ini terjadi, maka semua menteri yang jadi pengusaha akan menjadi koruptor jika rezim berubah? Kita akan kembali sesaat lagi.